Perkenalkan, nama saya Salsabila dari akuntansi 23A dengan NPM 23412043. Pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik selama masa kuliah adalah krusial dalam konteks perkuliahan karena banyak mahasiswa yang mengalami tekanan dan stres akademik yang berdampak negatif pada kesejahteraan mereka. Dalam pidato ini, saya akan menguraikan mengapa menjaga kesehatan mental dan fisik itu penting, serta memberikan strategi praktis untuk mencapainya. Selamat pagi semua yang terhormat, para hadirin yang saya hormati. Saya merasa terhormat bisa berbicara di depan kalian hari ini untuk membahas tentang sebuah topik yang menarik, yaitu menjaga kesehatan mental dan fisik selama masa kuliah. Seperti yang kita ketahui, masa kuliah adalah masa yang penuh dengan tantangan, di mana kita harus menghadapi tekanan akademik, sosial, mungkin finansial. Dalam menghadapi semua ini, seringkali kita lupa untuk merawat kesehatan mental dan fisik kita, yang sebenarnya adalah fondasi dari kesuksesan kita di masa depan. Mari kita mulai dengan membahas mengapa kesehatan mental dan fisik itu penting. Pertama-tama, kesehatan mental kita memengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan berperilaku sehari-hari. Jika kita tidak merawat kesehatan mental kita dengan baik, bisa saja kita mengalami stres berlebihan, kecemasan, depresi, atau bahkan masalah kesehatan mental yang serius. Ini semua dapat mengganggu kemampuan kita untuk belajar, berkembang, dan mencapai potensi kita yang sebenarnya. Selain itu, kesehatan fisik juga sama pentingnya. Tubuh kita adalah tempat tinggal bagi pikiran dan jiwa kita. Dan jika tubuh kita tidak sehat, pikiran dan jiwa kita juga akan terpengaruh. Dengan menjaga kesehatan fisik, kita dapat meningkatkan energi, daya tahan, dan fokus kita yang semuanya sama pentingnya dalam menghadapi tuntutan akademik dan kehidupan sehari-hari kita. Realita mahasiswa zaman sekarang yang sering kali memang menunjukkan kecenderungan untuk mengabaikan kesehatan mental dan fisik mereka. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan akademik yang tinggi, lingkungan sosial yang kompetitif, dan kemajuan teknologi yang memengaruhi pola tidur dan gaya hidup mereka. Pertama, tekanan akademik yang tinggi seringkali membuat mahasiswa merasa terbebani dan cenderung fokus pada pencapaian akademik semata. Mereka mungkin mengorbankan waktu istirahat dan kegiatan fisik untuk menghabiskan lebih banyak waktu belajar, menyelesaikan tugas, atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung karir akademik mereka. Akibatnya, pola tidur mereka menjadi terganggu, konsumsi makanan tidak sehat meningkat, dan olahraga seringkali diabaikan. Yang kedua, lingkungan sosial yang kompetitif dapat memicu perasaan inferioritas atau perbandingan sosial yang tidak sehat. Mahasiswa mungkin merasa tertekan untuk mencapai standar yang ditetapkan oleh teman-teman mereka dalam hal prestasi, penampilan fisik, atau gaya hidup. Hal ini dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang berkontribusi pada penurunan kesehatan mental mereka. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Meskipun memberikan kemudahan akses informasi dan konektivitas, juga memiliki dampak negatif pada kesehatan mental dan fisik mahasiswa. Ketergantungan media sosial, game online, dan hiburan digital lainnya dapat menyebabkan gangguan tidur, isolasi sosial, dan penurunan kesehatan mental. Selain itu, tekanan untuk selalu online dan terhubung dapat mengganggu waktu istirahat yang cukup dan mengganggu keseimbangan tidur mereka atau keseimbangan hidup sehat mereka. Dalam menghadapi realitas ini, penting bagi mahasiswa untuk menyadari pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik mereka. Mereka perlu mengembangkan kesadaran akan tanda-tanda stres dan kecemasan, serta mencari bantuan jika diperlukan. Selain itu, menciptakan kebiasaan sehat seperti pola tidur yang teratur, pola makan yang seimbang, dan rutin berolahraga dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Perguruan tinggi juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan sumber daya untuk mendukung kesehatan mental mahasiswa. Ini bisa berupa layanan kesehatan mental dan konseling, program kesehatan mental dan kebugaran, serta dukungan akademik. Institusi pendidikan harus memberikan perhatian yang lebih besar pada kesejahteraan mahasiswa secara keseluruhan. Bukan hanya fokus pada aspek pendidikan semata, ini bisa dilakukan dengan menyediakan layanan kesehatan mental dan fisik seperti konseling yang mudah diakses,
program kesehatan dan kebugaran, serta pelatihan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental. Selain itu, institusi pendidikan dapat mempromosikan budaya yang mendukung kesehatan mental dan fisik di seluruh kampus, misalnya dengan menyediakan ruang-ruang terbuka untuk rekreasi dan olahraga, mengadakan acara-acara yang mendukung kesehatan mental, dan memfasilitasi program-program dukungan antara mahasiswa. Komunitas mahasiswa juga memiliki peran penting dalam memperbaiki realitas ini. Mereka dapat membentuk kelompok-kelompok untuk organisasi yang fokus pada kesehatan mental dan fisik, dan menyelenggarakan acara-acara dan kegiatan yang mendukung kesejahteraan mahasiswa. Selain itu, mereka juga dapat menjadi sumber dukungan dan bantuan bagi sesama mahasiswa yang mengalami masalah kesehatan mental dan fisik mereka. Di sisi individu, mahasiswa harus mengambil tanggung jawab atas kesehatan mental dan kesehatan fisik dan mental mereka. Ini termasuk mengatur pada pola tidur yang teratur, menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan mengelola stres dengan baik. Mahasiswa juga harus memahami pentingnya untuk mencari bantuan jika mereka mengalami kesulitan masalah secara mental, dan tidak ragu untuk memanfaatkan sumber daya dan layanan yang sudah disediakan oleh instansi pendidikan. Dengan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, komunitas mahasiswa, dan individu itu sendiri, kita dapat memperbaiki realitas mahasiswa zaman sekarang yang cenderung mengabaikan kesehatan mental dan fisik mereka, dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung dan menyediakan sumber daya yang diperlukan, langkah-langkah untuk merawat diri kita sendiri. Kita dapat memastikan bahwa mahasiswa dapat menghadapi tantangan kuliah dengan lebih baik dan meraih kesuksesan yang berkelanjutan dalam kehidupan mereka. Untuk mengurangi tekanan belajar mereka, dengan menyadari realitas ini dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatan mental dan fisik mereka, mahasiswa dapat menghadapi tantangan kuliah dengan lebih baik dan meraih kesuksesan yang berkelanjutan, tidak hanya dalam karir mereka, tetapi juga dalam kehidupan secara keseluruhan. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan mental dan fisik selama masa kuliah? Pertama-tama, penting untuk memiliki pola tidur yang teratur, terutama untuk Gen Z yang sering tidur larut malam. Generasi Z sering begadang karena beberapa alasan. Salah satunya adalah penggunaan teknologi yang luas di kalangan generasi ini, seperti smartphone, media sosial, dan hiburan digital lainnya, yang dapat membuat mereka terjebak dalam pola tidur yang tidak teratur. Selain itu, tuntutan akademik, sosial, pekerjaan yang semakin meningkat juga menyebabkan generasi Z mengorbankan waktu istirahatnya untuk menyelesaikan tugas atau tidak menikmati waktu luangnya. Terkadang juga karena dorongan untuk terhubung dengan teman-teman atau mengikuti tren yang seringkali terjadi di malam hari. Tetapi, yang perlu kalian ketahui, tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk kesehatan mental dan fisik kalian loh. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan pada makanan kalian, mengonsumsi makanan sehat dan seimbang, karena di zaman yang serba digital ini banyak makanan yang cepat saji, contohnya junk food. Oleh karena itu, kita harus pintar menjaga dan mengelola makanan yang kita makan, karena makanan yang sehat akan memberikan energi untuk tubuh kita untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan maksimal. Selanjutnya, jangan lupa pentingnya berolahraga secara teratur. Olahraga tidak hanya baik untuk kesehatan kita, tetapi juga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati kita. Selain itu, jangan ragu untuk mencari bantuan jika merasa kesulitan atau tertekan. Bicarakan saja kepada teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental yang jika diperlukan. Tidak ada yang harus merasa sendirian dalam menghadapi tantangan ini. Terakhir, penting untuk memberikan diri kita waktu untuk bersantai, menikmati hobi atau kegiatan yang kita sukai. Merawat diri bukanlah tanda kelemahan, tetapi kepedulian terhadap diri kita sendiri. Dengan demikian, mari kita berkomitmen untuk menjaga kesehatan mental dan fisik kita selama masa kuliah. Dengan melakukan hal ini, kita tidak hanya akan meraih kesuksesan akademik,
tetapi juga akan meraih kesejahteraan yang lebih besar dalam kehidupan. Jadi, mari kita jaga kesehatan mental dan fisik kita. Yuk sama-sama peduli sama diri kita, cari bantuan kalau butuh, dan jaga gaya hidup yang sehat. Mari kita jadi tim yang peduli sama kesehatan mental dan fisik kita. Jangan ragu buat istirahat kalau lelah, cari teman buat ngobrol kalau perlu, dan jaga pola makan dan gerak kita. It's cool to take care of you ourselves as you know. Oke, itu aja dari aku. Thanks ya udah dengerin. Semoga kita semua bisa punya masa kuliah yang sukses dan bahagia. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sekian dari saya, dan mari kita bersama-sama menjaga kesehatan mental dan fisik kita untuk masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.